Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Aulia dengan nomor induk mahasiswa 2107025015 dari program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Agung Haryanto. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan. Saya akan mereview materi tentang penilaian saham. Dari pengertian saham, jenis-jenis saham, dan jenis-jenis pasar saham itu apa aja. Simak videonya ya teman-teman. Selanjutnya itu ada pengertian saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan jika para pemodal pembeli saham berarti mereka membeli prospek perusahaan tersebut. Kalau prospek perusahaan itu baik, maka harga saham akan meningkat. Memiliki saham berarti memiliki perusahaan tersebut. Proporsi saham yang dimiliki menunjukkan proporsi kepemilikan terhadap perusahaan. Jika perusahaan berkembang dengan baik, maka nilai perusahaan akan meningkat. Dalam keadaan tersebut, harga saham menjadi lebih tinggi dari harga waktu pertama kali pembeli. Dalam kondisi tersebut, pemegang saham memperoleh capital gain yang disebut sebagai penghasilan yang diterima pembeli saham akibat kenaikan harga saham. Lalu harga saham, tinggi rendahnya suatu saham merupakan indikator dari keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Harga saham tergantung pada arus kas yang dibayarnya kepada pemegang saham. Penentuan waktu arus kas dan resiko, sedangkan tingkat dan resiko arus kas dipengaruhi oleh lingkungan keuangan seperti investasi, pembiayaan, dan keputusan kebijakan dividen yang dibuat oleh manajer keuangan. Lalu ada jenis-jenis saham. Itu ada dua jenisnya, yaitu yang pertama ada saham biasa dan yang kedua itu ada saham preferen. Saham biasa dia mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, saham biasa tidak menjanjikan pendapatan yang bersifat tetap dan pasti. Jadi dividen yang diterima suatu saham biasa itu dia tidak pasti dan tidak menentu gitu waktunya. Yang kedua, pemilik atau pemegang saham biasa memiliki hak untuk ikut dalam rapat umum pemegang saham yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Jadi pemilik saham biasa ini mempunyai hak untuk ikut rapat dalam pemegang saham yang ada di perusahaan tertentu. Yang ketiga, saham biasa tidak memiliki jatuh tempo tertentu. Lalu pemegang saham biasa itu memiliki hak-hak tertentu. Yang pertama, hak untuk memilih dewan direksi perusahaan serta memilih petugas yang mengelola perusahaan tersebut. Yang kedua, pemegang saham biasa seringkali memiliki hak yang disebut hak preemptif, yaitu ketentuan dalam anggaran dasar atau dalam anggaran rumah tangga perusahaan yang memberikan kepada pemegang saham biasa hak untuk membeli saham biasa atau surat berharga yang sudah diterbitkan. Lalu ada jenis-jenis saham biasa. Yang pertama itu ada saham bertingkat, yaitu saham biasa yang diberi tanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan sebagainya untuk memenuhi keperluan khusus perusahaan. Lalu yang kedua ada saham pendiri perusahaan, yaitu saham yang dimiliki pendiri perusahaan yang mempunyai hak suara tunggal tetapi memiliki dividen yang terbatas untuk beberapa tahun tertentu. Lalu selanjutnya itu saham preferen. Saham preferen yaitu saham yang dimana pemiliknya memiliki preferensi atau hak yang diistimewakan atau didahulukan pada saat pembagian dividen dan pembagian aset apabila perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Saham preferen merupakan sekuritas hibrid di mana saham tersebut memiliki karakter saham juga karakter hutang karena besarnya penghasilan yang diterima atau dividennya itu tetap dan tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi perbedaan antara saham biasa sama saham preferen, kalau saham biasa itu kan dia dividennya itu tidak tetap atau nggak pasti, sedangkan kalau saham preferen dia dividennya itu tetap dan mendapatkan aset ketika perusahaan itu dilikuidasi
ditas atau dibubarkan. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar saham. Yang pertama itu ada pasar perdana, yaitu pasar di mana perusahaan menerbitkan sekuritas baru untuk menambah modal perusahaan. Lalu yang kedua itu ada pasar sekunder, pasar saham yang telah beredar diperdagangkan sesudah saham-saham tersebut diterbitkan oleh perusahaan. Pasar sekunder merupakan pasar bagi saham yang masih beredar atau saham bekas yang telah beredar. Perusahaan tidak menerima uang tambahan di mana penjualan terjadi di pasar ini. Lalu yang ketiga itu ada pasar emisi baru. Pasar yang terdiri dari saham perusahaan yang baru saja going public, yaitu saham perusahaan keluarga yang ditawarkan pada masyarakat yang pertama kalinya. Lalu penilaian saham preferen. Penilaiannya itu yaitu pemilih saham preferen biasanya menerima pendapatan tetap dari investasi setiap periode dalam bentuk dividen, bukan dalam bentuk bunga. Selain itu, sebagian besar saham preferen bersifat perpetual atau tidak jatuh tempo. Nilai saham preferen adalah nilai sekarang dari arus kas yang berlanjut sampai tidak tentu waktunya. Lalu penilaian saham biasa. Saham biasa menggambarkan kepemilikan dalam perusahaan, tetapi bagi investor biasa satu lembar saham hanyalah sepotong kertas yang memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, kertas menunjukkan kepemilikan atas dividen, tetapi hanya jika perusahaan memiliki kelebihan laba untuk membayar dividen dan hanya jika manajemen memilih untuk membayar dividen daripada menahan atau merinvestasi semua laba tersebut. Jadi saham biasa berbentuk kertas dan dia akan mendapatkan dividen jika perusahaan itu memiliki kelebihan laba. Jika tidak mendapatkan laba atau mengalami kerugian, maka saham biasa tidak mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu, saham dapat diperjualbelikan pada beberapa tanggal di masa depan dengan tujuan tingkat harganya lebih tinggi dari harga beli. Jika saham benar-benar dijual di atas harga beli, maka investor akan menerima keuntungan modal atau yang biasa disebut dengan capital gain.